Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini bersama-sama kita dapat berkumpul kembali. Tadi Bapak Ibu telah mendengarkan untayan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyid Abdullah. Beberapa ayat dari surah Yasin yang mengingatkan kita akan misi utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada mereka-mereka yang belum pernah mendapatkan peringatan, termasuk orang-orang tua mereka. Oleh karena itu mereka dalam keadaan lalai. Rasul merupakan hujjah Allah, argumen Allah. Apabila satu kaum belum mendapatkan peringatan disebabkan karena pengabaian, kelalaian dari para ulama yang tidak menyampaikan amanat Allah, maka sebelum Allah bertanya kepada kaum tersebut, yang dipanggil pertama-tama adalah ulama-ulama yang bertanggung jawab. Rasul tidak pernah berbicara atas dorongan hawa nafsu. Yang disampaikan semuanya adalah wahyu Allah atau keterangan bagi apa-apa yang diwahyukan oleh Allah dalam bentuk pengamalan dan terapan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang terdapat dalam Al-Quran semua pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apa-apa yang sampai kepada kita dari riwayat-riwayat hadis Nabi kita, tidak semuanya dapat dipastikan kebenarannya sampai kita buktikan melalui sanadnya, kemudian melalui matan dan kandungannya yang sejalan dengan Al-Quran. Karena tidak mungkin Nabi berbicara menyalahi dan menentang Al-Quran. Dan seluruh hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan sepak terjangnya adalah Al-Quran Al-Karim. Ini penting betul-betul untuk kita fahami agar kita tidak berjalan dalam keadaan tidak memiliki pedoman yang jelas dalam memahami Islam, demikian pula dalam menyampaikan amanat dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa orang-orang sebelum kita dari ahli kitab, banyak dari mereka yang menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, melakukan pembenaran terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Yang terjadi pada ahli kitab dahulu kala telah terjadi di tengah-tengah kita. Sama seperti yang mereka lakukan. Begitu juga banyak dari kita yang seharusnya menyampaikan amanat Allah, tapi ternyata menyampaikan pesan-pesan pribadi mereka dan kelompok mereka. Akhirnya manusia semakin dijauhkan dari ajaran Allah, bercerai-berai, berselisih, bermusuh-musuhan, padahal ajaran Allah mengajak mereka bersatu, berpegang pada tali Allah dan bersatu dalam ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan berbicara mengenai apa? Mengenai fenomena pengangkatan anak angkat di negeri kita
yang sering kali kita jumpai, mereka menasabkan anak yang mereka angkat kepada yang mengangkatnya. Padahal bukan anak biologisnya, tapi dinasabkan kepada orang tua yang mengangkatnya. Mereka beranggapan ini merupakan perbuatan baik, perbuatan mulia. Betul, kita mengangkat, mendidik anak perbuatan yang mulia. Tapi ada kesalahan yang mesti diperbaiki dan diluruskan, yaitu tidak dibolehkan dalam Islam, bahkan ditegaskan dalam Al-Quran, diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu apa-apa yang dilakukan pada kebanyakan orang, menasabkan anak yang mereka angkat kepada yang mengangkatnya. Ini merupakan dosa besar, bukan dosa kecil, tapi merupakan dosa besar. Nah, kita awali dengan kejadian yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Cuma sebelumnya perlu kita jelaskan pada Bapak Ibu, kalau ada satu perbuatan atau satu kebijakan yang dilakukan Rasul SAW sebelum turunnya larangan dalam Al-Quran, maka apa yang dilakukan Rasul bukan merupakan pelanggaran dan kemaksiatan. Karena hal tersebut terjadi sebelum datang larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita lakukan setelah turunnya larangan, maka itu merupakan pelanggaran. Saya ambil contoh. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, dan wanita-wanita yang beriman. Di sini kita lihat perintah yang Allah tujukan kepada wanita beriman sama dengan apa yang Allah tujukan pada putri Nabi dan istri Nabi. Berarti mereka disatukan dalam keluarga mulia, ibu-ibu sekalian. Yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menutupi tubuh mereka, menutupi pakaian luar mereka dengan jilbab-jilbab mereka dari mulai atas hingga ke bawah. Kata jilbab di sini bukan kerudung yang ibu pakai. Itu dalam bahasa Arab bukan jilbab, tapi namanya khimar. Pakai kha ya, jangan pakai ha. Kalau pakai ha artinya keledai. Perintah Allah untuk menutupi kepala hingga menutupi kantong dada dalam surat An-Nur. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaklah mereka menjulurkan kerudung mereka dari kepala hingga menutupi kantong dada mereka, jangan diselempangkan ke leher. Kalau kita selempangkan ke leher, dadanya kelihatan enggak? Kelihatan. Tujuannya untuk menutupi dada ibu yang tidak sama sekali tertutup hanya dengan pakaian jilbab. Jilbab itu balto atau pakaian luar. Ibu menggunakan pakaian biasa untuk menutupi lekuk-lekuk tubuh ibu menggunakan balto atau jilbab atau abaya. Tapi tetap walaupun menggunakan balto, bagian dada tetap akan menonjol kecuali dengan menggunakan kerudung dari kepala hingga menutupi kantong dada ibu. Jadi kalau seandainya kerudung yang ibu pergunakan, ibu lilitkan ke leher, tetap saja dada ibu akan nampak. Betul enggak ibu-ibu sekalian? Lalu Allah mengatakan, dzalika adna an yu'rafna. Hal tersebut agar mereka dikenali sebagai wanita baik-baik, fala yu'daina, hingga orang tidak condong untuk mengganggu mereka. Tapi kalau perempuan kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya,
Kira-kira mengundang orang untuk menggoda nggak? Mengundang. Akhirnya ibu berjalan, ada yang bersuit. Ya. Betul nggak ibu sekalian? Padahal dia sudah bersuami, punya anak. Ya. Dia bangga waktu laki-laki mensuitkan mereka. Lalu dia bisik sama suaminya, tuh lihat tuh. Kalau kamu nggak perhatiin istri kamu, banyak orang yang suka sama istri kamu. Akhirnya jadi pangkal keributan dan perselisihan. Betul nggak ibu sekalian? Begitu juga laki-laki kalau menunjukkan apa? Perhatian orang kepadanya akan mengakibatkan kemarahan si istri. Oleh karena itu kedua-duanya diperintahkan untuk menjaga pandangan mata mereka, ucapan mereka, dan sepak terjang mereka untuk menjaga kebersihan dan kesucian hidup mereka. Wa kana Allahu ghafuran. Perhatikan firman Allah. Wa kana Allahu ghafuran. Allah enggak bilang wallahu ghafurur rahim. Kalau Allah bilang wallahu ghafurur rahim, berarti perintah sebelumnya bukan merupakan satu hal yang harus. Tapi wa kana Allahu ghafurur rahim, ay wa kana Allah fima madha min af'alikum ghafurur rahim. Karena menunjukkan apa yang lalu sebelum turunnya Al-Quran ini. Apa-apa yang kalian lakukan sebelumnya, sebelum turun ayat ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fahamlah ibu sekalian? Karena di sini menjelaskan apa-apa yang dilakukan sebelum turunnya ayat. Tapi setelah turunnya ayat Al-Quran, kalau wanita-wanita tidak menggunakan pakaian seperti yang Allah perintahkan, pelanggaran bukan? Pelanggaran. Dan ini langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari nabi, bukan dari ulama, tapi dari Allah. Nah, kita mari bersama-sama kita upayakan, kita, pasangan kita, anak-anak kita agar betul-betul mengikuti tuntunan Allah, agar dimasukkan bersama-sama keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Adapun wanita-wanita yang punya hubungan darah dengan Rasul, tapi tidak berpakaian dengan pakaian yang Allah perintahkan, sama saja mereka lebih suka untuk keluar dari ruang lingkup keluarga Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rugi enggak ibu-ibu sekalian? Tapi kalau ibu-ibu mengikuti perintah Allah, Allah masukkan ibu bersama apa? Putri Nabi dan istri-istri Nabi kita. Ini keadilan Islam yang tidak membeda-bedakan manusia. Nah, kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak mau enggak masuk dalam keluarga Nabi? Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan dan buka pintu an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih berhak, lebih utama atas orang yang beriman daripada diri mereka. Sedangkan istri-istri beliau adalah ibunda-ibunda orang yang beriman. Oleh karena itu haram ya, bagi seorang laki-laki setelah wafatnya Rasul untuk menikahi istri Rasul karena kedudukannya sama dengan ibu-ibu mereka. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari ayat tadi kita lihat apa yang dilakukan ya, oleh istri Nabi, yang dilakukan oleh wanita-wanita beriman sebelum turunnya ayat tadi bukan merupakan pelanggaran. Tapi setelah turunnya ayat, baru perbuatan tersebut ya, dianggap pelanggaran kalau seseorang melakukannya. Jadi jangan mengatakan Nabi saja melanggar hukum Allah, sama sekali tidak benar. Nah, kisah yang kita akan bawakan ini kebetulan berkaitan dengan satu perbuatan Rasul yang didiamkan Allah kemudian dilarang setelah itu. Dan ini bukan datang dari Rasul tapi merupakan tradisi budaya jahiliyah. Rasulullah SAW kebetulan hadirin sekalian ya, dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Mendapatkan seorang anak laki-laki yang dihadiahkan oleh As-Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang bernama Zaid
yang bernama Zaid. Nah kebetulan Zaid ini menjadi seorang anak yang soleh, yang baik, yang taat, berakhlak mulia. Nabi mencintai Zaid seperti mencintai anaknya. Subhanallah, satu hari ternyata orang tuanya, ayahnya yang kehilangan sang putra, menemui putranya. Datang kepada Rasulullah SAW ingin menebus Zaid ya, dari ikatan yang mengikat dirinya. Rasulullah mengatakan, tanyakan pada anaknya. Kalau anaknya setuju untuk mengikuti kamu, silahkan kamu ambil anak kamu. Tanpa harus apa? Tanpa harus membayar sesuatu. Sewaktu sang anak diberikan pilihan, ternyata anak tersebut memilih Rasulullah SAW. Bukan memilih ayah kandungnya, ayah biologisnya memilih Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mulai saat itu menasabkan Zaid kepada dirinya, Zaid bin Muhammad. Apa yang Rasulullah lakukan pelanggaran gak terhadap larangan Allah? Bukan pelanggaran. Karena fa'alahu Rasulullah SAW qabla nuzul ayatil man'i, sebelum turun ayat yang melarang. Rasulullah menganggap ini merupakan hal yang biasa. Berlangsung keadaan tersebut, Rasulullah perlakukan Zaid persis seperti anak laki-lakinya. Apalagi putra-putra Rasulullah satu persatu dipanggil oleh Allah. Yang tertinggal hanya putri-putrinya, sedangkan yang bersama beliau adalah Zaid bin Harithah. Tadinya Zaid bin Muhammad. Rasulullah amat mencintai Zaid sampai akhirnya dia berpikir untuk menikahkan Zaid bin Harithah ini kepada salah satu putri wanita dari pemuka Quraisy. Kebetulan wanita ini sepupu Nabi kita Muhammad SAW. Ibu wanita ini merupakan ameh atau bibi Nabi kita dari pihak ayah, yaitu Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsh. Datang Rasulullah SAW kepada orang tua Zainab dengan maksud untuk melamar Zainab. Begitu Rasulullah mengatakan saya ingin melamar Zainab, keluarganya gembira luar biasa. Mereka berpikir untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Beliau masih gadis, ya, cantik. Kemudian Rasul siapa yang tidak ingin ya berbesan atau menjadikan Rasul sebagai menantunya. Kalau Rasulullah SAW seorang yang gila wanita, maka yang dinikahi wanita-wanita muda, belia, yang cantik jelia. Saya yakin para sahabat akan menawarkan putri mereka. Tapi sebahagian besar wanita yang dinikahi Rasul ini wanita-wanita yang sudah tua. Kemudian apa? Pernikahan tersebut ternyata memiliki dampak positif bagi dakwah Nabi kita. Dari wanita-wanita yang dinikahi, kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menikahi putri Abu Bakar, menjalin hubungan yang dekat dengan Abu Bakar. Menikahi putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma juga apa? Menjalin hubungan yang dekat. Sedangkan Ali dan Uthman alaihi wassalatu wassalam, mereka merupakan mantu-mantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira perlu enggak kita memisahkan di antara mereka? Abu Bakar, Umar mertua Rasul. Menikahnya pun atas pengarahan dari Allah. Ali, Uthman merupakan apa? Menantu-menantu Rasul. Mereka yang mempunyai hubungan dengan Rasul. Oleh karena itu seharusnya kaum muslimin belajar ya, dari kehidupan mereka, mengambil pelajaran-pelajaran yang positif, bukan menjadikan mereka sebagai ajang dan sebab keributan.
Semua ini karena umat Islam tidak mengikuti Quran maupun Rasul, tapi punya kecondongan bergolong-golongan. Akhirnya lahir Syiah, lahir Ahlus Sunnah, tapi anehnya yang Ahlus Sunnah nggak mengikuti sunnah Rasul, yang mengaku Syiah sebahagian mereka tidak mengikuti tuntunan dari keluarga Rasul. Yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka dan syaitan, tapi mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan keluarga Rasul. Ini yang merusak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya pada para jamaah sekalian, saudara-saudara kita di Palestina yang dibantai, dianiaya, negeri mereka yang dirampas, kira-kira sunnah Rasul memerintahkan kita untuk membela apa tidak? Tapi ternyata negara Arabnya, Saudi Arabia, Emirat Arab, Jordania, Mesir, mereka mengatakan bahwa mayoritas rakyat di Saudi Arabia, di Emirat Arab tidak lagi ingin berperang dengan Israel, ingin berdamai, dan Palestina di mata mereka bukan lagi merupakan apa? Sesuatu yang patut mendapatkan perhatian dari mereka. Apakah ini sunnah Rasul? Jadi tidak perlu orang berbicara mengatakan saya Ahlus Sunnah, saya pengikut keluarga Rasul. Yang kita ingin lihat bukti amal kalian. Karena Allah tidak melihat klaim kalian, tidak melihat atribut kalian, tapi Allah melihat amal perbuatan kalian. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah kalian, Allah dan Rasulnya akan melihat perbuatan kalian. Walaupun orang pasang atribut besar-besaran sunni, kalau perbuatan ini tidak sunnah, maka sunnahnya bukan lagi sunnah Rasul, tapi sunnatus syaitan. Begitu juga kalau mereka mengatakan kami pengikut keluarga Rasul. Keluarga Rasulnya mereka mengikuti Rasul, mereka menghormati sahabat Rasul. Kalau tidak mengikuti mereka, bukan pengikut keluarga Rasul. Jadi banyak pada saat ini orang mengklaim dengan berbagai macam klaim, tapi Allah tidak melihat semua ini. Nah kita sebagaimana tadi Said Abdullah katakan, mari kita berpegang teguh pada kitab Allah, mengamalkannya, menyampaikannya, bukan menjadikan sebagai alat pembenaran. Begitu Nabi melamar Zainab binti Jahash, disambut dengan gembira, tahu Rasulullah menambahkan, bukan untuk saya, tapi untuk apa? Anak saya Zaid. Laisat li walakin li ibni Zaid. Ucapan Rasul ini pukulan buat mereka. Karena Zaid tumbuh dikenal sebagai seorang apa? Budak yang dibeli dari pasar perbudakan. Walaupun telah dibebaskan dan diangkat anak, maka identitas tersebut masih melekat di hati mereka. Langsung keluarganya mengatakan, kalau gitu tanya kepada Zainab langsung ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai Zainab, bertanya kepadanya, apa jawaban Zainab? Ini yang menarik untuk kita semua. Apakah ini perintah Allah dan Rasulnya? Hal hadza amrullahi wa rasuluh. Apakah ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya? Wa qada'u, ketetapannya. Apakah ini merupakan hal yang kembali kepada pilihan? Ternyata Rasulullah mengatakan ini ketetapan Allah dan Rasulnya. Zainab walaupun hati berat, dia ingin dong pria yang kira-kira bakal mengangkat dirinya, atau dinikahkan dengan Zaid. Karena ketetapan Allah dan Rasulnya dia mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi manusia tidak akan mungkin sama sekali apa? Menghilangkan perasaan dan harapannya. Turun firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini suratul Ahzab. Sekali-kali tidak dibenarkan bagi seorang yang beriman, pria ataupun wanita, apabila Allah menetapkan satu ketetapan, dia mengajukan pilihan yang lain yang bertentangan dengan pilihan Allah. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya,
maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang amat nyata. Zainab begitu mendengar ayat ini, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi lihat bagaimana buah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu lihat, bukan kalau lagi enak sami'na wa ata'na, begitu gak menyenangkan sami'na wa asaina. Banyak gak pria atau perempuan kalau berhadapan dengan sesuatu yang gak mengenakan dia mengatakan sami'na wa asaina. Tapi kalau menyenangkan sami'na wa ata'na. Nah, kita diharuskan menerima baik senang maupun tidak senang untuk menguji iman kita. Maka menikahlah Zaid dengan Zainab. Tapi ala mabot. Ala kuruh, dalam hati yang berat di hati dia. Nah, karena pernikahan tersebut ya, bukan suka sama suka, Zaid selalu merasa dirinya apa? Di mata Zainab ini kecil dan rendah. Zainab tidak pernah tidak melayani suaminya. Dia layani suaminya sebagaimana baiknya, tapi Zaid merasakan di hatinya perasaan tidak puas dari istrinya. Ini mengenakan gak buat laki-laki? Mengenakan gak ibu sekalian? Tidak mengenakan sama sekali. Sama dengan orang kaya menikah dengan seorang gadis yang cantik. Si perempuan bukan suka sama laki-lakinya tapi suka sama duitnya. Enak gak kira-kira? Enggak enak. Kecuali orang yang gak punya perasaan. Yang gak punya apa? Dia gak ambil hati istrinya, yang penting dia lakukan apa yang dia inginkan. Adapun perasaan istrinya masa bodoh amat. Ini bukan orang yang beriman kalau seperti ini. Akhirnya mulai muncul pertikaian. Orang kalau ada perasaan tidak suka pasti suka muncul gak? Hal-hal yang bisa menimbulkan pertikaian. Kalau senang sama senang, walaupun apa? Walaupun berat menjadi ringan. Tapi kalau tidak, yang ringan menjadi apa? Berat. Terjadi perselisihan di antara suami istri. Zaid datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menceraikan Zainab. Rasul mengatakan kepadanya, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillah. Ketika kamu berkata kepada orang yang mendapatkan nikmat karunia dari Allah. Kita semua mendapatkan nikmat tersebut, hidayah. Apalagi berkumpul bersama Rasul. Dan engkau juga menganugerahkan nikmat yang besar menjadikan dia sebagai anak kamu. Kamu berkata kepada Zaid, tahan istri kamu dan bertakwalah kepada Allah. Ternyata Allah punya rencana di balik semua ini. Allah punya rencana di balik semua itu. Rencana ini berhubungan dengan tradisi jahiliyah yang tidak dapat dihapuskan kecuali kalau Rasulullah turun tangan sendiri. Tahu-tahu datang perintah Allah kepada Rasulnya untuk tidak lagi apa? Menahan perpisahan antara Zaid dan istrinya. Bukan hanya sampai di sana. Tahu-tahu Allah perintahkan Rasul untuk menikahi Zainab, mantan istrinya Zaid, setelah mereka bercerai dan menghabiskan iddahnya. Ini yang berat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Kamu wahai Rasulullah tidak mengumumkan segera, kamu sembunyikan di hati kamu yang Allah harus apa? Tampakkan. Yang disembunyikan Rasul di hatinya bukan cinta sama Zainab. Tapi yang disembunyikan Rasul pada saat itu belum disampaikan, memberitahukan kepada Zaid untuk berpisah sebagaimana permintaannya, kemudian memerintahkan Rasul untuk menikahi Zainab. Padahal tradisi jahiliyah menganggap anak angkat sama dengan anak kandung, istrinya sama dengan menantu. Bagaimana mungkin harus menikahi istri mantan anaknya? Tapi untuk menghapuskan tradisi ini, menghilangkan keburukannya,
Allah mengatakan falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha, begitu Zaid mengakhiri hubungannya, wanitanya telah mengakhiri iddahnya, kami langsung menikahkan kamu dengan Zainab. Bukan bapaknya lagi yang menikahkan, tapi Rasul. Kira-kira endingnya enak gak ibu-ibu sekalian? Bagaimana endingnya akhirnya? Karena taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hati yang berat, berakhir dengan kebahagiaan menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul betul-betul suka sama Zainab, karena kecantikannya tertarik, niscaya dia akan menikahi waktu masih gadis. Betul enggak? Tapi sayang, riwayat Israiliyat berkembang secara negatif. Nah, ini yang kita sayangkan pada penulis buku-buku tafsir seperti At-Tabari dan lain sebagainya, telah menodai bukunya dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Katanya satu hari Nabi datang ke rumah Zaid bin Harithah. Zaid tidak ada, Zainab ada. Hordengnya kebetulan bergerak tertiup angin, Rasulullah melihat Zainab terbuka rambutnya. Akhirnya Rasulullah kembali, kemudian Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub. Maksudnya Rasulullah tadinya gak suka, kemudian hatinya suka pada Zainab setelah menjadi istri orang. Kira-kira pantas gak? Saya ini Ustadz, bukan Rasul. Kalau hati sampai suka pada istri seseorang, berpikir yang tidak-tidak, ini perbuatan jahat. Apalagi Nabi manusia suci yang dijaga oleh Allah. Mana mungkin hatinya berpikir untuk apa? Menikahi Zainab. Jadi wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi, diartikan kamu menyembunyikan di hatimu rasa suka pada Zainab. Akhirnya begitu Zaid pulang, Zaid bertanya, apakah ada seseorang yang datang? Dia mengatakan, na'am Rasulullah. Apa yang dikatakan? Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub. Akhirnya Zaid waktu dengar ucapan tersebut, dia berpikir untuk menceraikan istrinya agar Rasulullah bisa menikah dengan Zainab. Ini omong kosong. Ini fitnah yang keji luar biasa, tapi sayang terdapat dalam buku-buku tafsir. Sama dengan katanya Nabi Yusuf menikahi Zulai, ini omong kosong ya. Suaminya masih ada. Ketika terbongkar kasusnya, Yusuf mengatakan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Sengaja saya minta dibongkar kembali kasus ini supaya suaminya tahu saya enggak pernah mengkhianati dia suatu dia enggak ada sama sekali. Jadi bagaimana mungkin menikahi wanita yang sudah tua yang mau mengkhianati suaminya bukan sekali dua kali. Kira-kira ibu kalau punya anak laki-laki mau enggak ibu anak laki-laki ibu kawin sama perempuan yang mau khianati suaminya? Mau enggak? Apalagi Nabi. Masa Nabi dipaksa nikah dengan perempuan kayak begini? Jadi kemana akal kita yang dengan gampang menerima riwayat Israiliyat yang menodai kehormatan Nabi Yusuf, juga menodai kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal yang disembunyikan oleh Nabi belum dinampakkan, kasus harus menikah dengan Zainab setelah Zaid bin Harithah berpisah. Zainab yang tadinya berat hatinya, menikah dengan Zaid, tahu-tahu digantikan dengan manusia termulia, menjadi ibu orang-orang yang beriman. Jadi bapak ibu kalau taat sama Allah nggak bakal nyesel. Tapi kalau taat sama suami dalam kemaksiatan pada Allah, tunggu sebentar lagi suami bakal nyakitin kita. Begitu juga kalau bapak-bapak mengikuti istri, taat pada istri tapi dalam kemaksiatan pada Allah, sebentar lagi istri bapak bakal nginjak-nginjak bapak. Oleh karena itu, saya mau tanya sama Bapak Ibu, laki yang paling baik, wanita yang paling baik yang bagaimana? Laki yang takut istri, istri yang takut suami apa bagaimana? Zaman sekarang yang lagi ngetren, suami takut istri, suami yang mulia. Betul gak? Istri yang takut suami, istri bodoh katanya. Sekarang lagi ngetren. Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya suami karena takut istri selingkuh di luar. Suami karena takut istri akhirnya di luar berani melakukan hal yang tidak-tidak. Waktu ditanya kenapa?
Habis saya kalau pulang ngadepin polisi, ngadepin berbagai macam pertanyaan. Saya baru tenang kalau bersama kamu. Ini ucapan laki-laki. Oleh karena itu pria yang soleh, yang baik, yang takut pada Allah pada istrinya. Wanita yang soleh, yang baik, yang takut pada Allah pada suaminya. Jadi masing-masing dalam keridhaan Allah. Suami enggak membolimi istri, istri juga tidak membolimi suami. Bukan suami takut istri, istri takut suami. Kalau hidup dalam ketakutan, apa arti bahagianya? Nah, kembali kepada kisah Zaid. Ada sebuah riwayat menarik. Ibu-ibu harus tahu, namanya ibu-ibu bukan hanya sekarang aja. Dari mulai zaman dulu, istri Rasul juga bersaing di antara mereka. Yang satu mengatakan saya lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu biasa. Oleh karena itu suami kalau punya istri lebih dari satu, jangan pernah mengangkat yang satu menjatuhkan yang lain. Kalau ditanya walaupun disumpah mana yang paling kamu cintai, saya sayang sama kamu semuanya. Kalau sekali-kali bilang depan istrinya yang satu saya lebih sayang sama Ono daripada kamu, berarti bom waktu buat mereka. Nah, kebetulan dalam riwayat ini benar tidak benarnya wallahu alam, bukan Quran. Sayyidah Aisyah mengatakan, saya menikah dengan Rasul, saya seorang gadis. Ayah saya sahabat Rasul. Kemudian Hafsah juga apa? Putri apa? Putri Sayyidina Sedangkan di antara istri Rasul ada yang bernama siapa? Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah ini istri Nabi, tapi berasal dari wanita Yahudi. Ayahnya Huyai bin Akhtab musuh Nabi kita Muhammad SAW yang menghasut orang-orang Yahudi pada peperangan Ahzab, yang menghasut orang-orang musyrik, bahkan mengatakan orang musyrik lebih baik daripada kaum muslimin. Subhanallah, ketika Bani Nadir mengalami pukulan kekalahan, sebahagian dari mereka ditawan, sebahagian melarikan diri. Huyai bin Akhtab ini pimpinan Bani Nadir. Safiyah dibebaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah dibebaskan, Rasulullah menawarkan, mau tidak kamu menjadi istri saya? Disambut oleh Safiyah luar biasa. Semenjak saat itu menjadi ibu orang-orang yang beriman. Jadi menurut riwayat, istri Nabi yang lain mengatakan, saya putri sahabat Rasul, sedangkan Safiyah binti Huyai merupakan anak musuh Allah. Nah, Zainab binti Jahash kan statusnya sebagai janda. Sebagai janda. Dalam riwayat, wallahu a'lam bissawab, Safiyah mengadu kepada Rasulullah. Dia merasa dirinya apa? Merasa dirinya lebih rendah karena ayahnya musuh Allah. Zainab binti Jahash juga seorang janda. Akhirnya Rasulullah katakan pada Safiyah, katakan kamu pada yang lain. Kalau ayah kalian sahabat Rasul, ayah saya adalah Musa, paman saya Harun. Karena yang kafir dari mata rantai nasab disingkirkan. Jadi kalau seorang bapaknya kafir, dia keluar. Nah, kebetulan Safiyah ini cucu dari siapa? Dari apa? Dari Musa dan Harun. Jadi mengatakan kalian, ayah kalian sahabat Rasul, sedangkan ayah saya Musa dan paman saya Harun. Ini merupakan jawaban yang Rasulullah berikan untuk apa? Mengangkat dirinya yang merasa apa? Yang merasa lebih rendah dibandingkan yang lain. Lalu Rasulullah berkata pada Zainab, katakan pada yang lain, kalau kalian dinikahkan oleh orang tua kalian, saya dinikahkan langsung oleh Allah dengan Rasulullah SAW. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Begitu Zaid mengakhiri hubungannya, kami yang langsung menikahkan kamu dengan Zainab.
Jadi yang jadi wali siapa? Yang jadi wali Allah. Nah Rasulullah SAW dalam menyikapi istrinya penuh dengan keadilan. Oleh karena itu hati-hati terhadap riwayat yang menggambarkan Nabi tidak adil pada istrinya. Ini digunakan oleh laki-laki. Nabi aja nggak adil apalagi kita yang bukan Nabi. Dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Terdapat dalam Sahih Bukhari. Sayyidah Fatimah putri Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh siapa? Oleh istri-istri Nabi datang kepada Rasulullah. Lalu Fatimah mengatakan, ya abatah, wahai ayahanda, inna azwajaka arsalnani ilaik. Istri-istri kamu menjadikan saya sebagai utusan mereka. Mereka minta kamu perlakukan mereka sama dengan perlakuanmu terhadap Aisyah. Apa jawaban Nabi? Nabi sedang berbaring. Menurut riwayat Nabi mengatakan, innaha ibnatu Abi Bakrin ya Fatimah. Dia kan putrinya Abu Bakar. Lain dong dibandingkan sama yang lain. Ini jawaban pertama. Ada riwayat yang lain. Atuhibbina abaki ya Fatimah. Kamu cinta ayahmu apa tidak? Sayyidah Fatimah mengatakan, na'am. Fahibbi hadhil humaira. Rasulullah mengatakan, cintailah wanita yang berpipi merah ini. Ini dua jawaban ini layak nggak dengan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW? Padahal Rasulullah mengatakan kalau Rasulullah tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Wahai orang yang beriman, jadilah orang yang menegakkan keadilan. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, walaupun konsekuensinya merugikan diri kalian atau kaum kerabat kalian. Tetap hukum harus ditegakkan walaupun merugikan kedua orang tua kalian. Jadi bagaimana mungkin Nabi yang mulia, yang dipuji oleh Allah akan memberikan jawaban yang tidak senonoh kepada Sayyidah Fatimah. Karena matan hadis ini tidak sesuai dengan Quran dan akhlak Nabi, kita sisihkan. Tapi sayang banyak laki-laki menggunakan hadis ini mengatakan bahwa Nabi aja nggak adil, bagaimana kita mau adil? Akhirnya banyak laki-laki main 4 gulipat, punya istri 2, 3, 4, kemudian diperlakukan tidak baik. Seorang wanita mengeluh, dia menikah dengan seorang laki-laki cukup lama, setelah itu si laki-laki menikah lagi. Si perempuan bilang, saya tidak akan menolak hukum Allah, tapi saya minta kamu berlaku adil. Siap, bersumpah. Begitu selesai menikah, enggak lama kemudian di tempat yang nomor 1 hari, 2 hari, 5 hari, di tempat yang di tempat nomor 1 hari, di tempat yang nomor 2 5 hari. Waktu ditegur sama istrinya, kan kamu berjanji untuk adil. Dia bilang ini adil, saya hidup sama kamu puluhan tahun, sama dia kan baru. Akal-akalan gak ibu sekalian? Akal-akalan. Ini yang merusak akhirnya poligami menjadi citra buruk di tengah masyarakat. Sampai orang bilang lebih baik berzina. Banyak wanita lebih suka menutup mata suaminya berzina, jangan poligami. Karena apa? Karena poligaminya tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan Allah maupun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah kita lanjutkan. Jadi jelas sekali tadi bagaimana Nabi diperintahkan Allah untuk menikahi Zainab demi apa? Li'alla yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qada minhunna watara. Agar orang yang beriman tidak merasa canggung untuk menikahi mantan-mantan istri anak mereka kalau mereka sudah menghabisi iddah mereka. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Lalu keluar firman Allah, wa ma Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah. Sekali-kali Nabi Muhammad bukan ayah dari anak laki-laki kalian. Masa anak orang jadi anak kandungnya? Jadi wa ma Muhammadun aba ahadim mirrijalikum bukan berarti Nabi enggak punya anak. Maksudnya
anak laki-laki kalian tidak mungkin menjadi anak Nabi secara biologis. Wa ma Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Sekali-kali Nabi Muhammad bukan ayah dari seorang laki-laki kalian. Z ayahnya adalah Harithah, dikembalikan walaupun dia tetap menjadi anak angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keputusan Allah. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat langsung tanpa bertele-tele dari suratul Ahzab, dimulai ayat pertama. Dimulai ayat pertama agar Bapak Ibu semua memahami bagaimana seriusnya masalah ini. Karena ini berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan warisan. Anak angkat tidak menerima warisan, tapi berhak menerima wasiat. Sedangkan anak kandung mereka memiliki hak untuk menerima wasiat. Bapak angkat boleh menikahi anak angkatnya yang perempuan. Boleh nggak? Tapi nggak boleh menikahi anak kandungnya. Nah, saya akan bacakan ayat-ayatnya ya. Kemudian saya terjemahkan secara singkat karena waktu sudah pukul 11 lewat seperempat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Dari mulai pembukaan ayat perhatikan. Wahai Nabi, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan jangan taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Karena ketika Nabi menikahi Zainab itu menjadi sebutan bagi orang-orang kafir dan cemoohan bagi orang-orang munafik. Bahwa Nabi Muhammad katanya menikahi mantan istri anaknya. Karena tradisi jahil. Tapi Allah katakan taati Allah. Jangan ikuti, jangan hiraukan ucapan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Ikutilah apa yang diwahyukan Allah kepadamu ya, atau yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa-apa yang lahir. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan saat ini, akibatnya demikian pula apa yang bakal terjadi masa akan datang. Mengikuti Allah akan membawa akibat yang baik positif bagi kita semua. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Dan berserah dirilah kamu kepada Allah. Dan cukup Allah yang akan tampil sebagai wakil yang mewakili kamu menghadapi mereka orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Jadi ibu bertawakal kepada Allah berarti ibu menyerahkan urusan ibu semuanya kepada Allah. Setelah ibu mengamalkan dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang tampil kira-kira ibu bakal kalah bakal menang? Kemudian ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi wa ma ja'ala ad'iyaakum wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudahirunna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum. Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak memberikan pada rongga dada seorang laki-laki dua hati. Maksudnya dua jantung. Laki-laki punya apa? Punya satu jantung. Allah tidak mengadakan pada seorang laki-laki dua jantung atau dua hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar sebagai ibu-ibu kalian. Juga Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak biologis kalian. Itu hanya ucapan kalian.
Yang dimaksudkan wanita yang divihar itu seorang laki-laki mengatakan pada istrinya, kamu haram bagi saya seperti haramnya ibu saya. Tapi kalau laki-laki mengatakan saya mau menikah yang wajahnya akhlaknya mirip ibu saya, itu enggak apa-apa. Karena sebagai orang mengatakan enggak boleh begitu. Yang tidak boleh, kamu mengatakan pada istrimu, anta alayya ka dhahri ummi. Kamu bagi saya haram seperti punggung ibu saya. Nah, orang-orang jahiliyah dulu, kalau mereka kesal sama istrinya, bukan hanya dicerai. Kalau diceraikan masih mending. Tapi dikatakan kamu haram bagi saya seperti punggung ibu saya, tapi nggak diceraikan. Kalau diceraikan kan bisa menikah dengan pria lain. Jadi dibuat tergantung-gantung, tidak menentu. Allah jelaskan bahwa ini perbuatan yang tidak benar. Wanita yang kalian zihar bukan ibu kalian. Dan Allah wajibkan orang untuk apa? Membayar kafarat sumpah. Ada 3 pilihan. Pertama, melepaskan budak. Kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberikan makan 60 orang miskin. Ini hukuman yang dijatuhkan bagi laki-laki yang menzihar istrinya. Ini merupakan penghormatan, penghargaan pada kaum wanita enggak ibu sekalian? Penghargaan terhadap kaum wanita. Begitu juga anak-anak angkat kalian, Allah tidak jadikan sebagai anak-anak kandung kalian. Walaupun kalian cintai dia lebih dari anak-anak kalian, tetap anak angkat, anak kandung, anak kan? Setelah itu apa? Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan Allah mengucapkan yang hak, yang sebenarnya, dan dia membimbing kalian menuju ke jalan yang baik, kepada jalan yang mulia. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka, walaupun anak angkat kalian, dengan nama orang tua mereka, Fulan bin Fulan orang tua mereka. Itu akan lebih adil di sisi Allah. Kemudian fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau kalian tidak mengetahui siapa orang tua mereka, ada yang diambil anak enggak jelas siapa orang tuanya, maka mereka saudara-saudara kalian seagama ya, atau maula kalian. Tetap walaupun tidak dinasabkan kepada kita, mereka hubungannya dekat dengan kita. Dan iman, persaudaraan dalam iman lebih kuat daripada persaudaraan biologis. Persaudaraan biologis tidak akan menyelamatkan seorang di hari akhirat. Baik itu saudara Nabi, anak Nabi. Tapi kalau saudara seiman, kecintaan seiman, bisa berkumpul menjadi satu bersama-sama. Jadi kalau kalian tidak kenal siapa orang tua mereka, mereka merupakan saudara kalian seiman dan maula kalian. Maula itu biasanya untuk orang-orang ya yang tadinya budak kemudian dibebaskan. Selanjutnya, walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalau kalian tidak sengaja memanggil bukan dengan nama orang tuanya, Allah tidak menghukum kalian. Tapi yang dihukum oleh Allah yang kalian ucapkan dengan sengaja. Yang sengaja orang mengatakan Fulan bin Fulan bukan kepada orang tuanya, maka dia melakukan dosa besar. Tapi yang tidak sengaja Allah subhanahu wa ta'ala maafkan. Kemudian wa kana Allahu ghafurur rahima, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sesungguhnya Nabi lebih berhak terhadap orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda mereka. Tapi walaupun demikian, kalau mereka punya warisan, bukan untuk Rasul. Untuk keluarga mereka yang terhubung dengan hubungan biologis. Walaupun Nabi lebih berhak atas mereka, tapi tetap kalau mereka punya warisan untuk keluarga mereka. Istri-istri Nabi, ibu-ibu mereka. Tapi dalam warisan istri Nabi tidak menerima dari mereka yang masuk dalam kategori anak-anaknya.
Betul enggak Ibu sekalian? Nah ini keterangan dari Allah selanjutnya. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang yang terikat dengan hubungan rahim, mereka lebih berhak satu sama lain. Artinya yang punya hubungan rahim, ya, ayah, ibu, anak, ya, saudara, yang punya hubungan dan ikatan ini mereka lebih berhak untuk menerima warisan, ya, dan hak-hak mereka daripada saudara seiman. Dan dengan sendirinya ulul arham di sini yang terikat juga dalam iman. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Aula ba'duhum bi ba'din, ya, minal mu'minina wal muhajirin. Lebih berhak daripada orang yang beriman yang tidak punya hubungan rahim. Begitu pula dari kaum muhajirin, betapapun tingginya mereka, tetap dalam warisan hanya terbatas pada ahli waris. Lalu setelah itu illa an taf'alu ila auliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura, kecuali kalau kalian berniat untuk memberikan hadiah kepada wali-wali kalian, sekutu kalian, kepada teman dekat kalian, dia tidak memiliki hak warisan, tapi dia bisa menerima wasiat sebelum meninggal atau pada masa hidupnya memberikan wasiat untuk fulan sekian-sekian tanpa membahayakan ahli waris. Ini merupakan apa? Merupakan aturan yang dibuat Allah. Semenjak saat itu Nabi membatalkan Zaid bukan lagi bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Tapi kecintaan Nabi kepada beliau, kecintaan Zaid kepada Nabi tak terhingga betul-betul. Sampai putra Zaid yang bernama Usama dicintai oleh Nabi sebagaimana mencintai cucu beliau Al-Hasan wal Husain. Dan kita mesti ingat satu sama lain. Walaupun kita bukan terikat dengan hubungan dekat, tapi iman lebih dekat. Kita harus mencintai sesama orang yang beriman dengan kecintaan yang betul-betul mendalam. Kalau dia butuh kita bantu, dia teraniaya, kita wajib untuk menyelamatkannya. Bahkan bukan hanya manusia yang beriman, yang tidak beriman pun, yang belum beriman, kewajiban kita berdakwah di tengah-tengah mereka dengan lemah lembut sebagaimana yang Nabi lakukan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Apa arti hikmah? Hikmah menggunakan alif lam menunjuk kepada Al-Quran. Karena nama Al-Quran diantaranya Al-Quranil Hakim. Betul enggak? Jadi Allah sudah turunkan dalam Al-Quran bukan hanya petunjuk, sampai dalam metode penyampaian dakwah pun Allah mengajarkan pada kita. Ikuti petunjuk Al-Quran bagaimana dalam menghadapi orang yang beriman, menghadapi orang-orang kafir yang menentang, yang mencaci, memaki. Nabi selalu bermulut bersih. Kalau sekarang ulamanya mulutnya kotor. Bicara porno, kemudian ngelawak di atas mimbar, sampai dakwah Islam harganya lebih murah daripada apa? Daripada sinetron. Coba kalau ada sinetron, orang-orang lagi sholat, televisi nggak boleh matiin. Betul-betul. Pada zaman dulu Adam Yordan dan lain sebagainya, atau kisah apa tuh? Ibu-ibu sambil sholat, sambil nggak televisi nyalain. Pernah sekali waktu saya matiin televisinya, dia ngamuk sama saya. Bayangin coba. Sedangkan dakwah Islam amat betul-betul tidak menarik, jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mulai sekarang kalau ada yang punya anak, angkat, ya, coba mulai mediasi supaya anak tersebut bisa menerima dengan baik. Jangan seperti banyak orang datang kepada saya bingung, sambil nangis mengatakan saya enggak tega untuk menyampaikan bahwa dia bukan anak saya. Akhirnya waktu mau kawin dia bingung. Kalau dinasabkan kepadanya dia dosa, mendingan dari sekarang sampaikan pelan-pelan, cara baik-baik. Dan ibu gak usah takut, dia tidak bakal mengalami apa guncangan, asal tetap perlakuan kita baik mulia kepadanya. Katakan, kecintaan bapak ibu terhadap kamu tidak akan berkurang. Cuma ini kewajiban yang Allah perintahkan untuk memberitahukan. Kalau tidak, bapak ibu gak bakal beritahukan buat kalian. Jelas gak ibu sekalian? Jelas buat kalian? Jadi Nabi dengan rahmat Allah Ta'ala langsung mencontohkan pembatalan tersebut.
Kemudian dalam kisah ini kita saksikan bagaimana Zainab yang mentaati Allah dan Rasulnya pada apa yang dia tidak suka, Allah gantikan lebih daripada apa yang diharapkan. Bukan hanya pemuda yang tampan dan gagah maupun kaya, tapi dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.